Halo guys, welcome back to Tap. Gimana kabarnya Tap people? Baik, semua lancar, rezeki aman, finansial aman, kesehatan aman, semuanya aman. Oke, kalau semuanya aman, ya syukur. Oke guys, kali ini aku nggak lagi posting video untuk ketawa ketiwi seperti biasa kan ya, banyak yang untuk serba hiburan dan serba komedi. Enggak kali ini enggak. Dan temanya kali ini adalah kisah inspiratif dengan judul Jangan Batasi Rezekimu. Oke? Kisah inspiratif itu kan nggak melulu harus dari orang-orang besar yang punya nama besar, yang punya reputasi besar. Enggak kan, nggak melulu dari situ. Tapi dari setiap orang sebenarnya kita bisa belajar ya banyak hal gitu kan. Oke? Jadi kali ini aku ingin, ya ini kisah inspiratif yang pertama dan akan ada kelanjutan yang berikut-berikutnya. Oke, sesuai dengan judulnya Jangan Batasi Rezekimu. Oke, yuk. Oke guys, kali ini aku mau ambil salah satu contoh dari jangan batasi rezeki itu dari salah seorang adik angkatku gitu. Namanya Sultan Purba. Oke. Aku kenal dengan Sultan ini di salah satu bimbingan belajar di Medan. Nah, dia sekarang udah jadi praja IPDN. Nah, kisahnya ini aku mau bagikan sama kalian gitu. Jadi Sultan ini namanya Sultan Haga Purba. Sultan ini awalnya aku kenal dia itu dia lagi persiapin dirinya untuk mau masuk Akpol. Nah, di sini dia ini udah kuliah. Itu kuliahnya di mana ya? Pokoknya bukan di Medan dia kuliahnya. Dia alumni dari SMA Negeri 4 Medan kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Seingat saya sih gitu. Seingat aku sih gitu. Sultan, kalau memang abang salah ini ya direvisi ya, diralat ya. Kasih tahu aja. Tahu aku sih di SMA Negeri 4. Kemudian dia kuliah nggak di Medan. Lupa saya di Gorontalo atau di mana. Pokoknya nggak di Medan lah gitu. Nah, kemudian waktu itu dia lagi ambil waktu 2 minggu kalau nggak salah, 2 minggu gitu. Untuk ke Medan, dia ambil bimbingan. Untuk masuk Akpol, dia bimbingan psikologi dengan akademik kalau nggak salah waktu itu. Iya. Nah, waktu itu dia mempersiapkan dirinya itu untuk mau masuk ke Akpol, dia untuk jadi seorang taruna Akpol. Oke, Akpol itu Akademi Kepolisian bagi yang nggak tahu. Jadi waktu dia mempersiapkan dirinya dengan sebaik mungkin, bahkan waktu dia mempersiapkan dirinya, nih si Sultan maksudnya, Sultan Haga ini, ya aku kan tiap hari ketemu sama dia gitu. Jadi ya kami sering bercanda gitu waktu dia belajar gitu kan. Kami sering bercanda gitu. Dia ada sama temannya lagi si Era sama siapa lagi, tapi itu yang itu untuk ke mau coba BUMN ya kalau nggak salah waktu itu. Jadi sama Era ini juga sering ya, sama ada beberapa nih kita sering bercanda gitu lah. Nah, dalam waktu proses belajar itu pun mereka belajar ya sering bercanda. Itu tandanya salah satunya sering tanya aja sama si Sultan itu. Aku sering bilang, wih, ini nih jalan kote itu kue basah gitu. Nah, jadi maksudnya di sini adalah awalnya ini kan si Sultan ini kan ingin mencoba Akpol gitu. Kemudian sekarang dia malah jadi seorang praja. Praja itu orang yang sedang mengenyam pendidikan di IPDN. IPDN itu Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Nah, waktu bareng sama Haga, itu aku manggilnya sih Haga, itu biasanya Haga gitu. Jadi aku bilang gini, abang teman pesan satu hal, jangan batasi rezekimu. Ini tanya deh sama dia kalau masih dia ingat itu. Gitu. Kita nggak pernah tahu. Ini hari ini kita menginginkan ini, kita berusaha optimal, tapi bisa jadi nanti Tuhan kasih yang lain. Percaya aja, ketika kita sudah berusaha optimal dan ternyata yang kita dapatkan itu ternyata ya nggak seperti yang kita inginkan, percaya aja itu yang terbaik buat kita. Tuh. Jadi
Kenapa? Dengan membatasi rezeki, kalau kita membatasi rezeki kita itu kan sama dengan kita sedang membatasi apa yang Tuhan mau berikan yang lebih baik buat kita, kan begitu. Kadang kan kita berpikir, oh ini udah yang terbaik buat kita gitu. Tapi kita nggak pernah tahu, ternyata itu mungkin bukan yang terbaik buat kita, atau itu mungkin masih yang baik tapi bukan yang terbaik. Nah, jadi waktu itu aku bilang sama Haga, enggak, apapun hasilnya nanti percaya aja pasti Tuhan kasih yang terbaik buatmu. Nah, aku juga setelah dia selesai ngikut bimbingan, berapa bulan gak ketemu gitu, karena itu kan tiba-tiba waktu berapa bulan kemudian ketemu sama Haga itu. Haga tuh dia bilang begini, dia kan datang lagi gitu kan, mau ngikut bimbingan lagi. Dia bilang begini, "Bang, aku coba IPDN." Oh, ikut tesnya atau masih IPDN? Iya bang, katanya gitu. SKD-mu udah lewat bang. Nah, aku bilang begini, gak, perasaan kok kemarin itu belajarnya psikologi lah sama akademik, gak. SKD kok bisa lewat? SKD itu seleksi kompetensi dasar gitu. Jadi kalau yang tes CPNS, kalau ikatan dinas seperti PDN, Poltekim, TAN, TIN, pokoknya sekolah ikatan dinas ya, di luar TNI Polri, itu pasti mereka ada tes SKD-nya, kan begitu. Jadi aku bilang begini, gak, kau kan gak belajar SKD gak? Kok bisa lolos ya gak ya? Orang yang belajar aja belum tentu lolos loh. Jadi itulah bang, rezekiku di sini. Nah, aku suka kata-kata dia. Aku percaya memang ya, terlepas dari Haga ini seorang yang cerdas. Karena apa? Itu kan bobot soal dari SKD sendiri itu pun apa ya? Sebenarnya bukan soal yang mudah untuk diselesaikan. Apalagi kemarin itu kan pasti pakai passing grade, ada nilai kelulusannya itu minimal berapa gitu, baru di ranking lagi, saingannya juga bukan 10-20 orang, tapi bukan ratusan tapi ribuan. Nah, aku kalau dia bukan orang yang cerdas, dia nggak mungkin lolos, kan begitu. Tapi aku bilang sama Haga, gak, kau kan belajarnya psikologi sama akademik kemarin tuh, Akpol. Iya, Akpol aku nggak lulus banget. Oh iya ya, nggak lulus ya, nggak apa-apa, terus aku coba nih PDN banget. Nah, aku bilang nih sama dia, gak, berusaha aja optimal gak. Kalau memang sini rezekimu nggak kemana, pasti kau dapat. Yang penting kau harus berusaha optimal. Orang kalau pengen target sesuatu, kalau dia nggak berusaha juga nggak akan dapat gak. Aku bilang begitu kan ya. Kenapa? Nah, terus aku bilang, gak, yang jelas dalam hidup ini jangan batasi rezeki kita. Hari ini kita seperti apa, kita belum tahu loh. Kedepannya kita jadi seperti apa. Yang jelas kalau Tuhan kasih sama kita ini, kita percaya aja itu yang terbaik. Udah selesai gitu aja. Ketika kita membatasi rezeki kita itu membatasi apa yang Tuhan mau berikan yang lebih terbaik buat kita. Gitu. Terus bilang, oke bang, siap. Tanya deh sama dia nih. Kalau nggak percaya itu kan nanti aku di deskripsi itu aku ada buat link Instagramnya si Haga, itu bisa tanya langsung sama Haganya sendiri. Enggak, gimana gitu. Nah, itu. Kemudian dia lolos, kan kalau IPDN itu tesnya kan pertama SKD, kemudian kesehatan kalau nggak salah. Kalau yang tingkat daerah ya. Kemudian psikologi, psikotes. Kemudian ya berangkat langsung ke pusat kalau nggak salah itu. Iya, pusat langsung itu. Kalau lolos dari nah waktu itu dia belajar psikologi kembali itu di salah satu bimbingan belajar yang tadi aku bilang. Aku nggak akan sebut nama karena aku sedang tidak di endorse dan sedang tidak mengiklankan sebuah badan usaha, enggak. Jadi dia di salah satu bimbingan belajar di Medan. Aku bukan tentor, bukan guru. Jadi ya aku ada berkecimpung lah di situ waktu itu. Jadi aku bilang sama dia, enggak, abang percaya kau bisa lolos. Tapi pun kalau kau nggak lolos, jangan putus asa, jangan putus harapan, jangan anggap ini akhir dari segala-galanya. Iya bang. Dia belajar, dia tes, lolos dia psikotes. Berangkat deh. Sebelum dia berangkat ke pusat, aku bilang begini sama dia, enggak, mantap ya gak ya. Belajarnya di Akpol, lolosnya ini kayaknya bakal lolosnya di PDN ini. Dia ketawa, hahaha iya bang, gitu kan. Selain dari kau memang orang yang cerdas, abang yakin memang di sinilah rezekimu. Iya juga ya bang ya. Kalau kau kemarin ngotot cuman mau di Akpol aja, ya bisa jadi PDN ini melayang lah rezekimu di PDN kan gitu.
Ya juga bang ya. Nah maka dari itu aku mau sharekan begini, kita kalau hidup ini jangan batasi rezeki kita gitu. Kenapa? Rezeki itu kita gak bisa bilang oh ini yang seperti tadi aku bilang ini udah terbaik banget nih buat aku nih gitu. Nggak bisa bilang, kita bukan Tuhan coy. Tuhan yang paling tahu, Tuhan yang maha tahu, kita bukan yang maha tahu kan gitu. Kalau Tuhan udah kasih yang begini rezekinya, ya udah nikmati, syukuri, jalani. Bahkan aku sering bilang ini, bahkan ke semua adik-adikku yang coba mau dia Akmil, mau coba masuk Akmil, yang udah jadi tarunanya pun Akmil, Akpol, AU, AL, ya mau sekolah ikatan dinas, mau IPDN, Poltekim segala macam, aku selalu bilang ini, jangan batasi rezeki kalian. Kalau kalian nggak lolos di sini, bukan berarti inilah akhir dari segala-galanya. Kalau kalian mau perjuangkan kembali, ya nggak ada salah. Kalau kalian mau coba yang lain, berusaha optimal, dan kalau itu memang yang Tuhan kasih, ya sudah, itulah rezeki kalian. Oke? Karena rezeki kita tidak bergantung pada siapa yang memimpin kita, tidak bergantung pada siapa, tidak bergantung pada di mana kita sedang mengusahakan sesuatu atau bekerja. Kita tidak bergantung kita bekerja di mana, atau kalau yang bagi seorang pengusaha atau pebisnis atau pedagang, tidak bergantung pada di mana letak usaha kita, dan rezeki kita tidak bergantung pada situasi dan kondisi. Tapi bergantung pada apa? Bergantung pada Sang Pencipta, Tuhan. Betul. Nah, setelah dia ikutin ke pusat, aku dapat kabar si Haga ini ternyata lolos, masuk jadi seorang praja IPDN tahun 2019 kemarin. 2019 kemarin. Ini aku rekam 2020. Mau ini tonton 10 tahun kemudian pun, yang jelas ini dibuat 2020. Yang namanya Haga ini salah satu praja IPDN dari Sumatera Utara yang masuk tahun 2019. Nah, belajar dari seorang Sultan Haga adalah begini. Ketika kita tidak membatasi rezeki kita akan mendapatkan yang terbaik bagi kita, yang Tuhan tahu itu yang terbaik bagi kita. Itu aja. So guys, dalam hidup ini kita perlu optimis. Kita perlu mengusahakan sesuatu dengan optimal. Tapi di atas segalanya, kita perlu percaya bahwa apa yang Tuhan kasih ke kita itu adalah yang terbaik bagi kita. Oke, aku bukan masalah rohani, enggak. Tapi inilah realita dalam kehidupan. Inilah sebuah kehidupan yang realistis gitu. Jadi, aku sampaikan guys, bahwa kita ini jangan sampai membatasi rezeki kita sendiri. Oke guys, jadi kita harus pahami bahwa hidup ini merupakan sebuah anugerah di atas sebuah perjuangan kita yang optimal. Oke. Jadi kalau kalian suka atau kalian setuju dengan isi dari video ini, silahkan like dan please share ke sosmed kalian, ke teman-teman kalian, biar apa yang aku sampaikan ini bisa berdampak positif juga bagi orang lain gitu kan. Yang jelas ini kisah inspiratif ini ini bukan yang pertama dan terakhir, nggak, masih ada lagi kisah inspiratif berikutnya dari orang-orang yang tidak begitu dikenal, bukan seorang yang wah gitu yang namanya punya nama besar atau apa, enggak, tapi mengangkat kehidupan orang yang mungkin kita nggak tahu, tapi ada sesuatu hal yang bisa kita pelajari, yang bisa kita dapatkan hal yang positif bagi hidup kita dari kisah hidup dari orang tersebut. Oke guys, bagi yang belum subscribe ya. Oke, jangan lupa tekan tombol loncengnya tuh, biar kalian tahu kalau channel ini upload video baru lagi, ya biar kalian bisa tonton juga kan begitu. Dan jelas channel ini tujuannya, berkali-kali aku katakan, channel ini bertujuan untuk menghibur, memberikan informasi, berbagi pengetahuan yang bersifat edukasi. Jadi please supportnya, dukungannya dari kalian semua guys, biar channel ini terus berkembang dan semakin berkembang, sehingga bisa berdampak positif bagi banyak orang. Oke, thank you, salam hormat dari aku, bye bye.